Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari tim Joko Jok Channel akan mereview atau melihat dari dekat tentang makam dari Syekh Maulana Jumadil Kubro yang berada di kota Semarang. Bagaimana keadaan di dalam? Mari kita lanjutkan. Makam Syekh Maulana Jumadil Kubro yang berada di Jalan Arteri Yosudarso nomor 1, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, selalu dikunjungi peziarah. Banyak cerita tentang makam yang lokasinya tepat di dekat pintu keluar jalan tol Semarang Timur. Konon makam tersebut ditemukan pada zaman penjajahan Belanda. Syekh Maulana Jumadil Kubro punya nama asli Syekh Jamaluddin Husain. Dia sampai ke Indonesia setelah melakukan perjalanan bersama rombongan para ulama dari Timur Tengah dan Maroko. Rombongannya disebut sebagai Al-Maghribi, yaitu sebutan daerah Maghrib Maroko. Setelah dari Aceh, rombongan langsung menuju ke Pulau Jawa, tepatnya ke Semarang. Karena keteladanan akhlaknya, Syekh Jumadil Kubro sangat dihormati di kerajaan Majapahit. Dakwahnya berhasil pada masa itu. Tokoh yang dikenal sebagai generasi pertama Wali Songo ini adalah keturunan Rasulullah pada nasab ke-17 dari Sayyidina Husain. Dia menikah dengan Siti Fatimah Kamar Rukmi dan memiliki 5 anak. Lalu dengan istri kedua, yaitu Siti Fatimah binti Muhawi, dan dikaruniai 16 anak. Dari keturunannya lahir cikal bakal Wali Songo. Kedua anaknya Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan Maulana Ishak melahirkan sebagian Wali Songo. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri adalah cucunya. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Juru kunci makam Imam Santoso menceritakan saat kawasan Terboyo dilanda banjir tahun 1970-an, semua kawasan terendam banjir kecuali makam tersebut. Bahkan makam itu seperti terangkat dan mengapung di atas air. Dari situlah warga semakin yakin itu bukan makam orang sembarangan. Tak hanya di Semarang, makam atau petilasan Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat. Di antaranya di Mojokerto,
Sleman, Yogyakarta, dan Makassar. Menurut Imam, Syekh Jumadil Kubro memang pernah melakukan riyadhah di Gunung Merapi untuk mencari petunjuk. Setelah itu, dia berdakwah ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Sekitar tahun 1998, saat jalan tol dibangun, tak ada alat berat yang dapat meratakan dan menggusur lokasi tersebut. Hingga akhirnya titik pembangunan jalan digeser ke sebelah makam. Ya, itulah kedua karomah yang saya tahu dari beliau. Yang tidak saya tahu lebih banyak lagi, mungkin katanya. Dia mengatakan banyak pengunjung yang meminta pembukuan sejarah. Namun pihak dari makam Syekh Jumadil Kubro belum dapat memenuhi permintaan itu. Saat ini hanya memajang figura besar yang mencantumkan silsilah Syekh Jumadil Kubro. Kejelasan silsilah itu dibantu oleh Habib Lutfi bin Yahya saat dulu pernah berziarah. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang berziarah ke makam Syekh Maulana Jumadil Kubro. Para peziarah datang dari berbagai daerah, mulai warga Semarang, Demak, hingga Banjarnegara, Bekasi, Aceh, dan Palembang. Sebelum memasuki pintu, peziarah diwajibkan mencuci tangan di salah satu dari 3 wastafel yang ada. Kemudian dapat menitipkan sandal atau sepatu di rak susun yang disediakan. Lalu di sebelah kanan ruangan peziarah dihadapkan dengan 10 galon air minum yang dapat diambil secara gratis. Sebelum memasuki makam, mereka diminta mengisi buku kunjungan. Keempat juru kunci bergantian menjaga makam dan memandu peziarah selama 24 jam. Di depannya juga dilengkapi layar TV untuk memantau area parkir depan, ruang dalam makam maupun masjid di lantai atas. Papan bertulisan silsilah Syekh Maulana Jumadil Kubro terpampang jelas di sebelah struktur pengurus yayasan. Demikianlah sejarah singkat dari makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Semarang. Semoga bisa menjadi wawasan dan juga bermanfaat bagi para penonton semua. Cukup sekian dari kami, Joko Jok Channel. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.